Bosku, hari Jumat potong kuku, gunung tinggi hampir meletus. Halo bosku, kasih dulu 100. Ada orang Islam tangannya kasar. Oh, jadi kalau gitu yang tangannya kasar Pak Ustadz? Bukan kasar karena kerja. Orang yang kasar karena ngambil brondol. Orang yang tangannya kasar karena manen sawit. Orang yang tangannya kasar karena mukul batu. Tangannya kasar, tangannya kotor, tapi uangnya bersih. Pendusta agama bukan yang mengejek-ejek agama di internet. Yang ngejek-ngejek agama di internet bukan pendusta agama, tapi dia kafir karena sudah menustai, mengingkari agama. Lalu yang pendusta agama itu siapa? Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Siapa mereka? Fadzalikalladzi yad'ul yatim. Gak peduli sama anak yatim, gak makan anak yatim, gak sekolah anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil. Ada orang yang sibuk beribadah tahajud sampai tengah malam, tapi tetangga di seberangnya tidak tidur karena kelaparan. Apa kata Nabi? Laisa bil mu'min, dia tidak diakui orang beriman. Siapa itu? Yabitu syab'anan, tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa menangkap balam. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan malam. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Tema kita malam ini merajut ukhuwah. Apakah kita sudah merajut ukhuwah? Kalau saya dalam ceramah ini seperti bertanya, gak usah dijawab, nanti saya jawab sendiri. Yang betul-betul bertanya nanti pas pertanyaan untuk umroh. Apakah kita sudah merajut ukhuwah? Enggak usah dijawab. Dari ujung kanan ke ujung kiri. Yang ujung kanan Al-Mukarram Ustadz Ahmad Khairi Lubis yang baca Al-Quran tadi. Kira-kira kalau dari namanya orang mana ini? Surabaya. Udah jelas branded, pakai merek. Lubis, Nasution, Sregar, Harahap, Batubara. Dari Sumatera Utara. Kebetulan saya tahun 1990 SMP di Muallimin Al-Wasliyah Medan, Sumatera Utara. Waktu itu ada anak kecil juara 1 musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi Sumatera Utara. Namanya Ahmad Khairi Lubis. Inilah orangnya. Di sebelah kiri ada Profesor Dr. Anwar Sadat dari kota paling jauh di dunia, Ujung Pandang, yang sekarang namanya Makassar, dan beliau adalah kakak kelas saya di Mesir. Jadi di atas pentas ini sudah mewakili Indonesia, belahan barat dan belahan timur, dari Medan ke Makassar, bukan Pantura. Baru yang di tengah-tengah ini, ini banyak dengan berbagai macam seragamnya.
ada Bapak Kepala Dinas Perhubungan yang mewakili Bapak Bupati Kutai Kartanegara. Kalau Tuan menangkap ikan di kali, jangan dipotong dengan belati. Kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi bupati. Banyak yang mengaminkan. Ada juga Bapak Kapolres yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kapolsek. Kalau menangkap ikan di dalam kali, kali terletak di samping impres. Kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi Kapolres. Aminnya agak kurang kuat. Tentu saja yang paling kita muliakan adalah guru kita, Guru Kiai Haji Saifuddin Marzuki. Mudah-mudahan guru kita panjang umur, sehat badan, berkah ilmunya untuk kita. Yang kita muliakan orang tua kita Haji Abu beserta ibu dan keluarga yang hadir, yang sudah menyediakan tempat. Mudah-mudahan panjang umur, sehat. Tapi yang paling kompleks di rumahnya semua ada. Ada darah Aceh, ada darah Minangkabau, ada darah Melayu, ada darah Tionghoa, ada darah Banjar. Itulah dia rumah Haji Kamarudin. Jadi semua itu ada di dalam. Dan hadir bersama kita malam ini guru kita Kiai Haji Mahmud Syarkawi. Kalau ada namanya yang tidak saya sebut, bukan karena saya tidak ingat, tapi karena saya lupa. Ustaz Somad ini yang disebutnya hanya ulama yang hebat-hebat saja. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Merajut ukhuwah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita merajut ukhuwah ketika beliau sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang langsung bertemu dengan beliau, namanya Abdullah bin Salam. Siapa namanya? Abdullah bin Salam. Bunyi hadisnya, yang pertama kata Nabi, Afshus salam. Kalau mau kita merajut ukhuwah, yang pertama adalah Afshus salam, tebarkan salam. Makanya kalau bertemu dua orang, yang mulia bukan yang paling kaya, yang mulia bukan yang paling banyak uangnya, yang mulia bukan yang paling banyak hartanya, yang paling mulia awwalu man yabda'u bis salam. Yang pertama kali mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu ada tiga. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam yang kedua nggak boleh dijawab. Itulah salam imam waktu sholat isya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dijawab. Salam yang ketiga kita tidak ingin mendengar jawabannya. Malam ini pulang dari tablik akbar, lewat di kuburan pinggir jalan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mau dengar jawabannya? Dan mereka semua menjawab. Gak mungkin kita mengucapkan salam ke batang kayu, gak mungkin mengucapkan salam ke batu nisan. Hadisnya sahih, Nabi memerintahkan Sayyidatuna Aisyah kalau lewat di pemakaman Baqi jangan diam tapi ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum la'iqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Panjang salamnya Ustaz, panjang. Tapi guru kami ngajarkan yang pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kok pendek? Itu namanya salam efisiensi. Begitulah ulama kita pandai mengajarkan dakwah. Dia tahu umat kita baru masuk Islam. Kalau diajarkan salam yang susah-susah, yang panjang-panjang, orang lari dari Islam. Diajarkan yang pendek, yang mudah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dan Bapak Ibu,
Coba nanti pakai jurus ini. Kalau ada jamaah yang nggak mau mengucapkan salam, assalamualaikum, dia nggak jawab, coba pakai salam yang ini, pasti dia jawab. Assalamualaikum ya ahlal kubur, pasti jawab semua. Sudah pernah dicoba? Coba nanti. Yang tidak membalas salam ada 3. Yang pertama, orang gila. Yang kedua, orang mati. Yang ketiga, orang mabuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang 3 ini? Tidak ada. Kenapa kita mengucapkan salam? Karena di dalam salam ada 3 doa. Yang pertama, assalamualaikum, selamat rumahmu, selamat hartamu, selamat nyawamu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah, semoga Allah merahmatimu. Wabarakatuh, berkah duniamu, berkah hartamu, berkah keluargamu, berkah hartamu, berkah uangmu, berkah duniamu, berkah anakmu, berkah istrimu. Itulah yang tidak ada dalam salam. Good morning. Acara malam ini luar biasa. Ada orang Sumatera Utara, ada orang Aceh, ada orang Tionghoa, ada orang Dayak, ada orang Bugis, ada orang Makassar. Tapi pembawa acaranya bahasa Inggris. Luar biasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Saya dengar dari belakang, kada faham. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung kita bisa bertemu, berkumpul malam ini. Doa orang Samboja ini dikabulkan Allah. Malam ini bisa dalam keadaan tenang, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, sedang. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita semua, insya Allah. Saya kalau ada orang yang mengucapkan good morning, saya nggak mau. Good artinya bagus, morning artinya pagi. Good morning, paginya bagus, sorenya mampus. Saya kalau ada orang mengucapkan welcome, saya nggak mau. Well artinya bagus, come artinya datang. Welcome, datangnya bagus, pulangnya nggak jelas. Tapi begitu saya datang, tidak disambut dengan welcome, disambut dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu doa, bukan basa-basi. Sekarang banyak orang salam basa-basi. Assalamualaikum, waalaikum, atau atuh. Salamlah dengan niat dalam hati ibadah, ikut sunnah Rasulullah, berdoa kepada Allah. Salamlah dengan ucapan yang benar, dengan lisan yang betul, dengan huruf yang tepat. Ada a, ada a, assalamu alaikum, ada ha, ada ha, wa rahmatullahi, ada ra, ada panjang, ada pendek, wa barakatuh. Ini malah salamnya sekarang disingkat-singkat, ASS WRWB, dibalas sama kawannya WWW. Apa arti WW? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang suka meringkas-ringkas ini khawatirnya umurnya diringkas Allah juga. Ya Allah, ini kalau saya lihat dari senyuman bapak-bapak, ibu-ibu di Samboja ini adalah wajah-wajah orang yang nggak punya utang, nggak punya masalah hidup. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utangnya. Banyak juga ternyata. Ini Samboja ini aman atau nggak aman? Aman. Yakin? Kenapa pagar besi? Ini pagar dipasang supaya Ustadz selamat dari emak-emak garis keras. Ini bukan berarti tidak aman Pak Ustadz. Ini Samboja ini negeri yang aman, adem, ayem, tentram, baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Kenapa?
karena ketua panitianya Pak Camat langsung memberikan kata sambutan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah absus salam, tebarkan salam. Jadi ketika ibu mengucapkan salam ke temannya, assalamualaikum, selamat suamimu dari pelakor. Amin. Dari bunyi aminnya ada ungkapan ketakutan yang luar biasa. Ketika bapak mengucapkan salam kepada teman bapak, assalamualaikum, saat itu bapak sedang mengucapkan semoga kamu selamat dari pelet. Mudah-mudahan suami-suami, istri-istri diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang coba naik motor, naik mobil, naik sepeda, pergi ke rumah orang yang tinggal di komplek rumah orang kaya. Kalau kita datang naik sepeda, yang jaga cuek saja. Permisi Pak, ya lewat sana. Salam pun kita nggak dijawab. Tapi kalau kita datang pakai mobil, bosku, ketua, bosku, hari Jumat potong kuku, gunung tinggi hampir meletus. Halo bosku, kasih dulu 100. Segalanya diukur dengan materi, segalanya diukur dengan uang. Tapi di majelis ilmu ini, Masya Allah, tabarakallah, tidak tahu mana yang rakyat jelata, mana yang penguasa, mana yang orang kaya, semuanya sama. Gak ada sama. Siapa bilang Ustadz bilang sama? Buktinya kita statusnya nggak sama. Ustadz Somad di atas pentas tinggi berbunga-bunga. Ini hanya sementara, Besti. Abdul Somad di sini hanya 60 menit sampai masanya yang di atas ini akan turun ke bawah dan yang di bawah akan naik ke atas. Abdul Somad nggak mungkin sampai subuh di sini. Selesai tausiah, baca doa, turun. Begitu turun langsung panitia datang. Ustadz naik lagi. Kenapa? 10 undian belum dibaca. Naik lagi ke atas, habis itu turun, yang di bawah akan naik ke atas. Untuk apa? Menggulung karpet. Jangan sombong ketika di atas, jangan putus asa ketika di bawah, karena Allah Maha Kuasa. Tu'izzu man tasha, siapa yang mau kau jatuhkan, wa tuzillu man tasha, siapa yang mau kau kuatkan. Biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saya mengucapkan salam 1 kali, tapi saudara saya di Samboja mengucapkan salam dari ujung sampai ke ujung. Mereka doakan saya, waalaikumsalam, semoga Allah menyelamatkanmu wahai Abdul Somad. Warahmatullah, semoga Allah merahmatimu wahai Abdul Somad. Wabarakatuh, semoga Allah merahmatimu Abdul Somad. Wabarakatuh, semoga Allah memberkahimu Abdul Somad. 1 salam dari saya, ratusan ribu salam dari Bapak Ibu, malaikat-malaikat semuanya. Mudah-mudahan pulang dari sini kita mendapatkan keselamatan, kerahmatan dan keberkahan insyaallah. Sallallahu ala Muhammad. Yang handphonenya ada senternya bisa hidup. Yang nggak ada jangan dipaksa, nanti mati semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Salawatullah
alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Udah cukup. Jangan panjang-panjang, orang TikTok gak mau nengok lama-lama. Habis paket dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi solawat kita itu sudah direkam pakai drone. Selama saya nyampaikan tausiah, baru disinilah drone-nya sampai 4 dari saya. Tiba-tiba hilang semua. Itu nanti direkam, rekamannya di-share, ditulis pakai watermark, ini solawat di Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Bagaimana di tempat kalian, bro? Banyak orang yang marah dengan TikTok karena isinya joget-joget, ulat sagu dan ulat pinang. Tapi TikTok kita isinya sodakoh, isinya solawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyi'at, ditutupi, dihapuskan 10 dosa dan kesalahan. Amin. Wa rufi'at lahu asyara darajat, diangkat 10 derajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan pulang kita dari majelis ilmu ini mendapatkan keberkahan sholawat insyaallah. Amin. Orang yang selamat lisannya tidak menyakiti orang lain, selamat tangannya tidak menzolimi orang lain, orang itu namanya muslim. Siapa namanya? Muslim. Kalau laki-laki muslim, kalau perempuan muslimah. Siapa itu muslim? Man salimal muslimun, selamat orang lain, min lisanihi, dari lidahnya. Ada orang Islam ke Makkah bolak-balik haji dan umrah, tapi lidahnya kasar, caci maki, sumpah serapah, adu domba, ghibah, namimah. Dia bukan muslim. Ada orang Islam tangannya kasar. Oh, jadi kalau gitu yang tangannya kasar, Pak Ustadz, bukan kasar karena kerja. Orang yang kasar karena ngambil brondol, orang yang tangannya kasar karena manen sawit, orang yang tangannya kasar karena mukul batu, tangannya kasar, tangannya kotor, tapi uangnya bersih. Lebih baik tangannya kotor tapi uangnya bersih daripada uangnya lebih baik tangannya kotor uangnya bersih daripada tangannya bersih uangnya. Mudah-mudahan semua diselamatkan Allah, semuanya bersih, halal, berkah insyaallah. Amin. Ya Allah, saudara kami yang belum Engkau bukakan pintu rezeki, berikan rezeki supaya bisa dia beramal soleh ya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah absus salam, tebarkan salam. Berikutnya yang kedua, siap? At'imut ta'am, kasih makan. Sudah makan? Belum. Kasih makan. Makanya kalau ada tamu, makan dulu. Tadi saya begitu mendarat langsung dibawa Bapak Haji Kamarudin. Kemana kita Pak Haji? Makan. Begitu sampai tadi di tepi pantai, ayo duduk Pak Ustadz. Kemana kita? Makan lagi. Habis itu pas mau naik ke atas pentas ini, diketuk pintu. Ustadz Soman, ayo. Mana? Makan. Baru sampai sudah 3 kali makan. Ini kalau lama saya di Samboja ini bisa gemuk ini. Saya kalau di rumah sedikit makan, kalau di sini dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Yang kedua adalah at'imut ta'am, kasih orang makan. Siapa itu pendusta agama? Pendusta agama bukan yang mengejek-ejek agama di internet. Yang ngejek-ngejek agama di internet bukan pendusta agama, tapi dia kafir karena sudah menustai, mengingkari agama. Lalu yang pendusta agama itu siapa? Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Siapa mereka? Fadzalikalladzi yad'ul yatim. Gak peduli sama anak yatim, gak makan anak yatim, gak sekolah anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amin. Ada orang yang sibuk beribadah tahajud sampai tengah malam, tapi tetangga di seberangnya tidak tidur karena kelaparan. Apa kata Nabi? Laisa bil mu'min, dia tidak diakui orang beriman. Siapa itu? Yabitu syab'anan, tidur dalam keadaan perut kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'ihun, tetangganya kelaparan. Ada orang Samboja ini yang kelaparan? Enggak ada. Tetangga kita itu berapa orang Pak Ustadz? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tetangga kita itu 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Jadi yang untung yang tinggal di tepi laut, nggak ada rumah ke belakang. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Sekarang 40 rumah ke atas, 40 rumah ke bawah, karena dia tinggal di kondominium lantai 41, tembus 100 lantai ke atas, seperti Burj Khalifah yang ada di Dubai. Panjang umur sehat badan, nanti mudah-mudahan berangkat umroh mampir ke Dubai insyaallah. Amin. 10 orang, sisanya umroh juga sampai Cengkareng aja tuh. Panjang umur sehat badan, diberikan Allah rezeki. Ya Allah, sampaikanlah kami semua ke Baitullah ya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua adalah at'imut ta'am, kasih makan. Sekarang orang kalau nerima tamu juga begitu. Lihat dulu status tamunya. Kalau yang datang ke rumah RT, air putih. Tapi kalau RW, teh tanpa gula. Kalau Pak Camat, kopi susu. Kalau pejabat, kembali air putih lagi. Kenapa? Udah kena diabetes. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan perlakukan tamu karena hartanya, karena sampai masanya kalau kau mati yang menolongmu bukan orang kaya, tapi jiran di dekat rumahmu yang miskin, yang susah, itu yang akan datang menutup matamu, yang ketika kau mati menutupkan kelopak mata pun tidak bisa. Apa yang paling ringan dalam hidup ini? Bukan melangkahkan kaki, bukan menghayunkan tangan. Apa yang paling ringan dalam hidup ini? Yang paling ringan adalah menutupkan kelopak mata, kelopak bunga, kelopak mata. Menutupkan kelopak mata pun kita tidak bisa ketika sudah datang malaikat maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ibu nggak percaya, nanti malam coba pura-pura mati. Kira-kira berani nggak suami nutupkan mata? Kalau dia tutup, bilang sama dia, berarti kamu dengar ceramah UAS tadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menutupkan kelopak mata kita tetangga dekat rumah. Kalau mati kita jam 12 malam, apa datang saudara kita yang kaya-kaya itu menolong kita? Tidak. Yang datang adalah orang-orang yang tulus, ikhlas, baik. Mudah-mudahan kita semua di sini menjadi orang-orang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau bangun masjid bagus, kalau ngasih santunan anak yatim bagus, kalau memberangkatkan umroh bagus, tapi kalau mendatangkan ustadz itu lebih bagus. Kata keluarga Pak Haji Kamarudin, bukan kata saya.
Kata beliau, kau bangun masjid, bagus, tapi siapa yang ngisi? Kau berangkatkan umroh, bagus, tapi setahun hanya 150 orang. Tapi kalau kau datangkan ustadz, maka semua orang bisa mendengarkan tausiahnya. Mudah-mudahan yang gak sholat gara-gara mendengarkan tausiah ini dibukakan Allah pintu hatinya, dia sholat. Ustadz, suami saya ini nggak sholat Pak Ustadz. Terus sekarang gimana? Alhamdulillah Pak Ustadz, sudah sholat, meninggal. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah Ustadz, suami saya sudah sholat. Sejak mendengar ceramah Ustadz selalu saya dengarkan ke dia. Sholat apa? Idul Adha. Mau ngambil kupon ke masjid. La kafarata laha illa dzalik. Sholat tidak bisa ditebus dengan umrah. Sholat tidak bisa ditebus dengan sholawat. Sholat tidak bisa ditebus dengan istighfar. Sholat hanya bisa ditebus dengan sholat, bukan somat. Sholat hanya bisa ditebus dengan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Tapi sholat itu payah Pak Ustadz, lama Pak Ustadz, panjang Pak Ustadz. Siapa bilang sholat panjang? Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Al-Fatihah 7 nafas sunnah. Yang sanggup 1 nafas boleh, tarik nafas panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 1 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. 1 ayat. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Ruku 3 pendek. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. I'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sujud 3 kali paling pendek. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Duduk antara 2 sujud 8 doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Siapa yang bilang sholat itu payah? Siapa yang bilang sholat itu panjang? Siapa yang bilang sholat itu berat? Sholat berat? Siapa yang bilang berat? Campakkan ke laut. Janganlah begitu Pak Ustadz. Ustadz baru aja ngomong katanya absus salam, tebarkan salam. Ini mau buang orang ke laut lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai masanya kita ini semua akan mati. Orang kaya mati, pejabat mati, polisi ada Pak Kapolres, tentara ada Pak Dandim, Pak Dandim, Ustadz astagfirullah. Kita semua akan mati. Dan kalau kita mati, yang menolong kita, ibu mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau suaminya mati, ibu mau ikut? Kalau Ustadz Ahmad Khairi Lubis bacaan Qur'annya kemana-mana, muridnya kemana-mana. Kalau Kiai Haji Mahmud Syarqawi muridnya khairukum, orang yang paling baik di antara kamu man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Qur'an. Muridnya banyak. Tapi kalau kita mati, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Makanya kalau kita sempat berbuat baik, dunia ini semuanya akan tinggal.
dan kita akan menghadap Allah, dan yang setia menemani kita adalah sedekah. Yang setia menemani kita diantaranya sholat, tapi sholat itulah dulu yang paling cepat, padahal yang paling lama menemani di kubur sholat, tapi sholat itulah dia paling cepat. Tuk, 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 tuk. Kok sholat kok cepat kali, itu dia sholatnya kok lama. Maklum masih ngapal mu'alaf. Kok cepat kali, sudah hafal dari kecil aku sholat. Sholat itu kita nikmati, kita sedang ngobrol dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin ngobrol dengan Allah, sholat. Kalau ingin Allah ngobrol dengan engkau, baca Al-Quran. Saya ulang sekali lagi, kalau ingin ngobrol dengan Allah, sholat. Kalau ingin Allah ngobrol dengan engkau, baca Quran. Saya ingin ngobrol dengan Allah, saya sholat. Saya serahkan semua pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. 8. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Sebelum salam serahkan lagi sama Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Tapi kalau ingin Allah yang ngobrol sama kita, baca Al-Quran. Buka Quran, apa kata Allah? Kita merasa sedang ditinggalkan, teman menjauh, sahabat menghindar, langsung terbuka ayat, ma wadda'aka rabbuka wa ma. Allah tidak pernah meninggalkanmu, Allah tidak pernah membiarkanmu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Allah. Mudah-mudahan masa lalu kita diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah ووافقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج عطفتي يزيد ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa nama grup hadrohnya? Ahbabul Mustafa, orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda mau acara walimah, mau nikah, mau khitan, mau pindah rumah, undang grup hadroh Ahbabul Mustafa. Hubungi nomor kontak berikut ini. Ingat jadwal padat. Sudah ngaji, sudah dengar baca Quran, sudah tabligh akbar, sudah ikut pengajian, sudah dekat dengan guru, tapi pas acara pesta anak masih yang racun kucing garong, cinta satu malam, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan dua. Ustaz kok hafal? Mana ngajinya? Pas ditanya, kok ngaji? Kenapa ngaji sama Ustaz? Kenapa ngaji sama Kiai? Tapi di samping itu kok masih maksiat? La talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Kalau bersolawat ini hati kita tenang. Ini penyanyi pakai rok pendek, pentasnya tinggi, bisa digoyang, hancur semuanya. Yang susah ibu. Kalau suami ibu suka ngelihat penyanyi dangdut,
Yang susah itu ibu. Kenapa? Dia minta supaya pipi ibu pakai dempul 3 inci. Mata ibu mesti pakai cat biru sama hijau. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan mata laki-laki. Laki-laki itu kalau dia menangis yang ditutupinya matanya. Tapi kalau perempuan yang menangis yang ditutupinya mulutnya. Sudah tahu dosanya masing-masing. Tahu kan? Tahu kan? Mau dosa mata, mau dosa mulut, mudah-mudahan Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita. Selesai acara tablik akbar ini, malaikat berkata dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad, "Qumu, berdirilah kamu wahai orang yang sudah berzikir, maghfuran lakum, dan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kamu." Pulang kita dari tablik akbar ini, semua dosa kita diampunkan Allah. Ingat, yang diampunkan Allah dosa. Hutang harus dibayar. Jangan sampai mati membawa hutang. Makanya Ustadz jangan ngomong gitu lah Pak Ustadz. Ustadz ini dari tadi ngomongnya nyindir terus. Saya nggak pernah nyindir siapapun. Saya ngomong nggak pernah mendengar bisikan apapun. Saya hanya menyampaikan apa yang ada dalam pikiran saya, apa yang dalam hati saya, apa yang dalam lisan saya sampaikan. Makanya kunci mendengar tausiah Ustadz Somad 1, jangan tersinggung. Beberapa orang tersinggung pulang meninggal. Ada bapak ibu yang tersinggung? Takut semua orang meninggal karena memang ajalnya sudah sampai. Tadi saya mulai berdiri jam setengah 10. Sekarang sudah jam setengah 11 kurang 10 menit. Nggak mungkin jam saya bohong, ini baru. Ustadz Somad mentang-mentang baru beri jam. Ini dikasih teman Ustadz Luqmanul Hakim dari Pontianak, Kalimantan Barat. Mereknya Casio, kasih orang. At'imut ta'am, kasih makan. Gak bisa kasih makan, kasih air minum. Tapi saya tadi langsung dikasih peci. Ternyata peci saya nggak laku di sini. Kasih langsung peci pakai kancing emas kanan dan kiri. Gambar Bhinneka Tunggal Ika. Inilah peci yang sampai Pekanbaru nanti nggak dipakai lagi. Langsung masuk lemari, kunci. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana saya pakai peci ini? Mantap. Lebih tua, lebih muda 1 bulan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang tadi pertama afsus salam. Yang kedua at'imut ta'am. Yang ketiga wasilul arham. Sambung tali silaturahim. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim gak masuk surga. Rajin sholat, rajin puasa, rajin haji, rajin zikir, tapi kalau mutus tali silaturahim, la yadkhulul jannah. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Mudah-mudahan yang hadir semua malam ini sudah menyambung tali silaturahim. Tadi kami pas lagi foto-foto, langsung saya dipanggil, Ustadz Somad, kita mau foto sama 5 keluarga. Siapa ini? Rupanya Pak Haji Kamarudin, keluarganya 5 orang, saudara-saudaranya. Foto menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan fotonya dicetak sebesar pintu. Apalah arti sebuah foto? Soto bukan sembarang soto, soto dimakan di tepi laut. Foto bukan sembarang foto, setelah foto cepat diupload. Foto waktu kita berfoto itu mungkin biasa saja, tapi setelah sekian tahun, Ustadz Somad, ini foto kita waktu di Batam dengan Buya Yahya. Tahun berapa nih Pak Haji? 2019. Ternyata ada foto kami 2019, 7 tahun yang lalu. Ustadz Somad, ini foto kita
Kapan ini Pak Haji? Coba aja lihat, semua pakai masker. Berarti waktu 2. Kalau nggak COVID, asap. Begitulah foto menyimpan memori. Satu foto bisa mewakili 1000 kata. Tapi hati-hati, foto zaman sekarang bisa diolah pakai AI. Dari mana datangnya cinta? Dari FB turun ke WA. Dari mana datang kecewa? Pas jumpa mukanya beda. Rupanya sudah difilter 5 kali. Tapi saya lihat orang Samboja ini nggak ada dia pakai filter. Memang asli karena alamnya yang indah di tepi pantai subur. Alamnya cantik, lautnya. Ini kalau hanyut di sini, mendaratnya di Makassar itu yang terdekat, bisa ke Papua. Dan di daratannya pula, masya Allah, tabarakallah, suburnya luar biasa, sampai bunga-bunga itu tumbuh ke atas pentas. Harum semerbak. Ini bau-bau bunga ini asli original. Jangan pakai bau-bau yang menyembur di pinggir, masuk ke hidung, barang kimia. Tapi yang asli bunga-bunga ini, saya dari tadi heran, siapa yang pakai parfum ini ya? Kok wangi sekali? Rupanya di sini. Wangi kali parfum Pak Haji ini ya. Pak Kiai ini wangi, rupanya di sini. Sorban saya nggak pakai, diganti sorban bunga-bunga. Topi nggak pakai, dikasih. Cenderamata, masya Allah, tabarakallah. Itulah yang ketiga, wasilul arham, sambung tali silaturahim. Arham diambil dari kata rahim. Rahim, ada satu makhluk ciptaan Allah dalam diri manusia, diambil dari rahim. Ana Rahman, aku Rahman. Ja'altu rahim min ismi wa syaqaqtu lahu isman min ismi. Rahim diambil dari nama. Sehebat-hebatnya laki-laki, jenderal bintang 5, tapi tidak ada di dalam tubuhnya itu diambil dari Asmaul Husna. Tapi perempuan yang katanya lemah, yang kata orang rendah, yang katanya hina, perempuan dalam dirinya ada satu diambil dari rahim. Itulah dia kantong janin. Maaf, kantong janin di perut perempuan itu diambil dari kata rahim. Makanya orang menyebut ini rahim. Rahim artinya sayang. Sebagaimana sayangnya Rahman Allah, begitulah sayangnya rahim. 9 bulan 10 hari bisa janin itu tumbuh dan berkembang. Di Samboja ini mengandung masih 9 bulan 10 hari. Inilah bahagianya orang Samboja ini. Ditanya pun dia ketawa. Ya Allah, mudah-mudahan di Samboja ini mengandung masih 9 bulan 10 hari. Soalnya di tempat lain nikah Januari, April lahir. Pas ditanya kok cepat sekali. Efisiensi. Semua sudah mau efisiensi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah jaga anak-anak kami dari zina, ya Allah. Assalamualaikum Pak Haji, saya lihat tadi anak Pak Haji dibonceng orang. Terima kasih ya Pak, Bapak sudah menjaga anak saya. Dulu begitu, dulu orang bertetangga seperti bersaudara. Sekarang Pak Haji, anak Bapak dibawa orang. Anak saya, ngapain kamu urus? Urus saja anak kamu, jangan urus anak saya. Malah marah. Padahal ini ajaran agama Islam. Islam tuh nggak mau masuk surga sendirian. Namanya amar ma'ruf nahi munkar. Pak, itu ada orang pakai narkoba Pak, ditangkap. Urus surgamu, jangan urus nerakaku. Ditulis lagi pakai baju kaos di belakang. Urus surgamu, jangan urus nerakaku. Dipakai pakai baju kaos, sholat Jumat. Makanya sholat Jumat nggak boleh pakai baju yang bertulis-tulis. Iya kalau tulisannya begitu. Kalau tulisannya coblos nomor,
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, silaturahim bukan hanya sekedar nyambung silaturahim Idul Fitri, Idul Adha. Silaturahim adalah bagaimana kita saling menjaga. Memang yang namanya dosa itu tanggung masing-masing, tapi kalau azab Allah datang, kalau bumi bergoncang, yang digoncangnya cuma rumah pecandu narkoba atau rumah imam kena juga, kena semuanya. Memangnya kalau air dari laut itu naik ke darat, rumah orang minum khamar yang kena atau semua rumah kena? Semua kena. Memangnya air itu datang lalu dia tanya, ini yang memakai khamar kemarin ya? Nah, ya, ini enggak, kita lewat sana dulu ya. Enggak ada begitu, dia sapu semua. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. La yushikanna ayyab'afallahu 'alaikum 'iqaban, dikhawatirkan nanti akan datang hukuman azab dari Allah. Summa tad'unahu, lalu kamu berdoa pagi, petang, siang dan malam, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan karena tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Enggak apa-apa orang marah sama kita, yang penting kita sudah menyelamatkan umat ini. Ustadz Somad hanya bisa melarang pakai sound system, pakai tablik akbar. Suara saya jelas? Tapi ada orang yang nggak perlu ngomong, dia nggak perlu ngomong. Tapi kalau ada orang pakai narkoba, orang main judi, orang berzina, dia nggak perlu ngomong, dia tinggal cabut pistolnya, jangan ditembak mati, tegakkan hukum. Inilah bapak-bapak polisi, bapak TNI. Kita doakan bapak TNI, bapak polisi kuat, istiqomah. Kami yang tidak berseragam, kami yang nggak punya pistol, ngelihat bapak pakai seragam hadir, kami semua bangga, betul? Kenapa? Karena mereka diberikan Allah amanah, satu sebagai kehormatan, tapi satu sebagai tanggung jawab. Mudah-mudahan amanah ini bisa kita jaga bersama, insya Allah. Amin ya Rabbal. Absyus salam, tebarkan salam. At'imut ta'am, kasih makan. Wasilul arham, sambung silaturahim. Yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam, salat di waktu malam ketika semua orang sedang tidur. Inilah dia namanya salat tahajud. Yang belum tahajud, mudah-mudahan malam ini tahajud. Gimana cara tahajud Pak Ustadz? Setel jam. Sudah di setel nggak bangun Pak Ustadz, cari jam yang bisa nendang. Itulah gunanya menikah, supaya suami yang membangunkan istri, suami yang mengambil air memercikkan ke wajah istri. Ibu, saya mau tanya, jangan dijawab. Kapan terakhir dibangunkan suami tahajud? Jangan jawab. Jangan sampai dibangunkan suami, suami nonton bola, Piala Dunia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah hanya suami yang membangunkan istri? Tidak, istri juga membangunkan suami. Rahimallahu mar'atan, Allah merahmati seorang istri, ayqazat zaujaha, yang membangunkan suaminya. Ambil air, percikkan ke wajah istrinya. Bangun sayang. Kalau pengantin baru. Kalau sudah lama, sudah punya anak 3, hadir. Seperti polisi di Masjidil Haram. Saya orangnya nggak keras kayak Ustadz Somad, saya orangnya lembut Pak Ustadz. Gimana supaya suami saya ini bangun tanpa harus keras? Ini saya ajarkan. Nanti di telinganya sebelah kanan, nanti malam bangunkan, la ilaha illallah, insya Allah bangun. Ibu sudah pernah nyoba? Coba nanti. Bangun dia tahajud malam. Wa tusallu bil laili wan nasu niyam. Bangun malam. Semalas-malasnya, sengantuk-ngantuknya, 1 jam sebelum azan subuh. 1 jam sebelum azan subuh bisa tahajud? Bisa. Tapi saya ngantuk berat Pak Ustadz, 1/2 jam sebelum azan subuh. Di Samboja subuh jam berapa? Jam berapa? 4.50
4.30 masih bisa. 4.30 bangun malam, mandi sehat, mandi malam. Mandinya di mana Pak Ustaz? Di laut. Mandi, habis mandi sholat sunat taubat, sholat sunat wudu dulu. Habis wudu usolli sunnatal wudu raka'atain lillahi ta'ala. Habis sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Banyak dosa-dosa kita karena sudah mandi taubat, sholat sunat taubat. Habis itu sholat sunat tahajud, usolli sunat tahajud. Setelah sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Apa hajat-hajatnya? Hajat mau menikah, hajat mau kerja, hajat mau umroh, hajat. Setelah itu ditutup dengan sholat witir. Setelah itu mendengar tarhim, assalatu wassalamu alaik. Siap-siap ke masjid. Setelah itu kita pun ke masjid. Setelah itu badan segar, badan sehat. Jangan sampai tidurnya lambat, bangun subuhnya telat, akhirnya bad mood. Akhirnya dari awal tuh sudah kacau. Kenapa tidurnya lambat? Ya nggak tahu. Makanya mesti tidur cepat. Ini pulang dari sini, ini langsung pulang cepat. Saya di mana-mana tausiah 60 menit, kecuali di Sambojai 63 menit. Saudara kini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqsus salam, at'imut ta'am. Apa lagi? Wasilul arham, wa tusallu bil laili wan nasu niyam. Yang terakhir, yang kelima, tadkhulul jannata bisalam. Masuk surga dengan selamat. Insyaallah kita ini semua akan masuk ke dalam surga Allah. Ustaz Somad jamin masuk surga, bukan saya yang jamin. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, Nabi yang bilang masuk surga. Datang sahabat bertanya, wa in zana, kalau dia berzina, wa in sarak, kalau dia mencuri. Nabi menjawab, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, masuk surga. Loh, enak sekali agama ini, mencuri, berzina, masuk surga. Transit dulu di neraka jahanam. Tidak ada di antara kita ini yang berzina, amin. Tidak ada di antara kita ini yang mencuri, amin. Maka kita langsung masuk surga tanpa terkena azab neraka. 7 kali subuh, 7 kali maghrib. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Sesuai dengan doa kita, semua doa kita pasti ditutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hadis ini ada dalam kitab Sunan Ibni Majah. Hadis ini ada dalam kitab Sunan Ibni Majah, disusun oleh Imam Ibnu Majah. Nanti kalau ada yang nanya, apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi malam? 5. Apa yang 5? Lupa. Yang nggak nyatat nggak apa-apa, karena bisa ditonton ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Maulaya salli wa sallim daiman abada la habibika khairil khalqi Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi bin Mustafa balil maqasidana wa firlana amadaya wasi'an karami. Maulaya salli wa sallim
كله بأنت الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مهتدي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. صلوا على النبي Muhammad. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Tadi ini saya mulai dari jam setengah 10 sampai sekarang sudah jam setengah 11 lewat 10. Sudah 70 menit saya berdiri jamaah, belum ada yang mengantuk, belum ada yang menunduk, masih segar. Kira-kira kalau saya ceramah setengah jam lagi masih sanggup? Masih kuat? Saya sudah mau tumbang. Saya berangkat dari Pekanbaru tadi jam 7 ke Jakarta, transit di Cengkareng 2 jam, habis itu berangkat lagi ke mana kita tadi? Balikpapan apa Samarinda? Balikpapan. Dari Balikpapan langsung lagi berangkat ke Samboja. Habis itu saya tanya kapan acaranya? Nanti malam. Jadi 1 hari di perjalanan. Saya tadi menduga ini saya nggak bisa tausiah panjang ini, paling setengah jam aja ini. Ternyata karena jamaahnya semangat, ustadznya pun ikut juga semangat. Itulah pentingnya kita bersama dengan orang yang semangat. Kalau mau semangat, maka banyak-banyak bersilaturahim. Orang barat tidak lagi bersilaturahim. Dia mau kita duduk di kamar hanya buka handphone, scroll. Malas bangun, malas mandi, malas sekolah, malas jumpa orang, malas sholat. Scroll, mati dalam keadaan scroll. Matikan handphone, mandi, sholat, semangat. Siap? Allahu Akbar. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Puncak dari tausiah tabligh akbar bukan pengajiannya, puncak adalah doanya. Aminkan doa yang akan dibacakan oleh guru kiai kita nanti di akhir majelis. Namun sebelum itu kita akan membacakan 10 soal yang akan menjawab berangkat umroh insyaallah.